Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat peribahasa, kalau ada gula pasti ada semut. Di situ banyak semut, pasti ada gula di situ atau makanan lain. Maka ada peribahasa, ada gula, ada semut. Kalau kita melihat kayu yang berlubang-lubang dan selalu hancur dengan bekas dimakan seperti itu, pasti ada rayap di situ. Maka ada kayu keropos, pasti ada rayap-rayap di situ. Tetapi juga kalau ada burung camar, pasti ada bangkai atau ada mayat di situ. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang perumpamaan itu, bahwa di mana ada burung camar, di situ pasti ada mayat. Itu kata Yesus. Konteks Injil hari ini adalah bagaimana kita melihat tanda-tanda zaman. Sebagaimana Nuh, di mana pada waktu itu dia membuat bahtera atau kapal besar. Di tengah-tengah peristiwa yang hiruk-pikuk dunia, banyak orang makan dan pesta, dilahirkan. Mereka seperti kegiatan seperti biasa, memasak di pasar pada saat Nuh masuk ke bahtera dengan seluruh krunya. Dan pada waktu itu juga hancur dengan air bah dan kelompok Nuh diselamatkan. Ingat pada saat Lot juga, waktu itu banyak orang makan dan minum, pesta, kawin dan dikawinkan. Tetapi pada saat ketika Lot dan keluarganya sudah keluar dari Sodom, maka Sodom dihujani dengan api dan dihancurkan semuanya. Kecuali istri Lot yang menengok ke belakang dan menjadi tugu garam. Maka hati-hati Anda semua, kalau Anda sedang di peranginan di atas atap, jangan turun kalau hal itu datang. Kalau Anda sedang tidur, jangan turun. Kalau Anda sedang di ladang, jangan juga pulang untuk mengambil segala keperluan dan hartamu ketika peristiwa atau waktunya datang. Sebab akan ada dua orang yang tidur, yang satu diambil, satu ditinggalkan. Ada dua orang di ladang, yang satu diambil, satu ditinggalkan. Maka kamu waspadalah. Kemudian ada murid yang bertanya pada Yesus, "Guru, kapan itu?" Maka Yesus hanya menjawab dengan perumpamaan. Di mana ada burung camar, di situ ada mayat atau bangkai. Karena burung camar pasti makan bangkai. Ini burung camarnya. Bisa makan bangkai di mana-mana. Saudara-saudari yang terkasih, banyak tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kata kehadiran Tuhan tidak harus diartikan bahwa kita dipanggil Tuhan. Kita mati menjadi mayat, dimakan oleh ulat-ulat. Tetapi tanda kehadiran Tuhan bisa diartikan adalah kesempatan Tuhan menyapa kita, mengundang kita untuk berbuat menjadi tangannya, perpanjangan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Suatu saat, saudara-saudari yang terkasih, saya berbicara dengan seorang tua yang sudah sakit-sakitan, bapak tua. Dia bercerita bagaimana anak-anaknya jarang mengunjungi, jarang pulang. Dia seperti disebratkan atau dikucilkan oleh anak-anaknya. Dia tidak tahu apa penyebabnya. Kata orang memang ada konflik antara bapak dengan anak itu. Tetapi bapak itu merasa tidak tahu. Mungkin dia tahu tapi pura-pura tidak tahu dan cerita pada saya intinya. Anaknya mengucilkan dan kenapa saya tidak tahu penyebabnya. Juga tetangga-tetangga jarang menengok. Seandainya ada orang ke rumah saya menengok, saya pasti akan senang. Nah, saya mulai berpikir, mungkin bapak ini rindu dikunjungi. Bapak ini rindu didoakan.
Maka suatu saat dengan waktu yang khusus saya menyiapkan sekedar oleh-oleh, tidak banyak, hanya snack sedikit. Kemudian saya mengunjungi bapak itu. Dan bapak itu tidak menduga kalau saya mengunjungi. Dia merasa gembira sekali. Memang saya lihat kursi meja perabotnya itu tidak teratur, artinya memang tidak jarang tidak ada orang berkunjung di rumahnya. Pantas dia kesepian. Maka saya mengunjungi dia, ngobrol masa lalunya, panjang lebar dia bercerita, dan rupanya dia ingin didengarkan. Panjang lebar bisa sampai 2 jam waktu itu. Sejarah waktu bekerja, bagaimana sejarah dengan anak-anaknya, masalah mulai timbul dengan salah paham. Dan saya merasa menikmati mendengarkan bapak itu yang berapi-api menceritakan sejarahnya. Kesehatannya sudah tidak baik, bahkan berjalan pun dia sudah susah. Tetapi saya merasakan kegembiraan, ada sinar pengharapan, sukacita dalam diri bapak itu, hanya didengarkan saja. Mungkin ini sebagai tanda ketika dia mengeluh tidak dikunjungi, dia mengeluh anaknya baru tidak cocok dengan dirinya. Saya menangkap itu tanda dari Tuhan bahwa saya diharapkan mengunjungi, menghibur, mendengarkan bapak itu. Dan ternyata benar, sukacita itu muncul dalam sekedar percakapan sederhana. Tidak banyak menanggapi saya, memberi nasihat juga tidak, hanya mendengarkan, mengiyakan, dan mendukung bapak itu supaya tetap bergembira. Dan saya setelah itu mendoakan bapak itu dan saya pamitan. Kegembiraan bapak itu rupanya membuat dia tidak melupakannya. Kalau ketemu orang dia juga cerita, oh ternyata Romo mengunjungi saya senang sekali. Dan saya pun juga merasakan itu tanda Tuhan. Di mana ada burung camar, di situ ada mayat. Di mana ada keluhan, ada keluh kesah, di situ butuh penghiburan dan juga dukungan dan memberikan pengharapan. Saudara-saudari, pernahkah kita juga menangkap tanda-tanda zaman Tuhan itu, sehingga kita pun merasa Tuhan hadir, mengajak kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain, sehingga kita merasa bermakna di hadapan Tuhan dan orang tersebut. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.